Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tata cara mengikuti kebaktian live streaming. Yang pertama, gunakan pakaian yang rapi, sopan, sebagaimana saudara sedang berada di gereja. Kedua, siapkan diri, duduklah yang sopan, rapi. Jangan melakukan kegiatan lain seperti makan, minum sepanjang ibadah dilaksanakan. Ketiga, ikutilah liturgi serta berpartisipasi aktiflah selama ibadah berlangsung, seperti duduk, berdiri, bertepuk tangan, memberikan persembahan. Persembahan saudara dapat dimasukkan di dalam amplop. Dan yang keempat, ikutilah ibadah live streaming dari awal sampai selesainya sebagaimana saudara beribadah di gereja. Demikian panduan tata cara mengikuti kebaktian live streaming. Biarlah ini sungguh menolong kita semua untuk dapat mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Baik. Bersyukur pada Tuhan karena anugerahnya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ibadah pagi ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mengajak jemaat untuk mempersiapkan diri dengan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Mari kita memuji dan bernyanyi bagi Allah kita, karena dialah yang patut disembah dan dipuji. Kita mau katakan, masyurkan Raja kita. Masyurkan Rajamu.
弟兄姊妹，之家一同帶頭禱告。做天父上帝，我哋實歡感謝你，接觸見半日嘅崇拜，我哋實可以支持嚟拜你，我哋實記得，就我哋實熱神嘅神法，熱神就係上帝大量祝福嘅，我哋實可以嚟到呢邊係上帝嘅恩典。接觸見半日嘅崇拜，我哋實也要集節目，要係就安立我哋實嘅牧師，所以呢邊嘅牧養要係公平同費嘅。我哋實施嘅基督教會，求上帝大量祝福，使到熱切嘅節目從頭到尾順利利。最後我哋把將特別嘅教導，也係求上帝嚟祝福佢哋實。當我哋實嚟歌頌讚美嘢，也係從我哋實最深嘅心嚟敬拜你。最後我哋把將嘅每一個崇拜交託俾你，我哋實禱告祈求，奉耶穌基督嘅名求，阿們。Sebagai umat Allah yang setia, mari kita ikrarkan kembali pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang Tuhan pilih, dan kita tercipta untuk menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan namanya. Sebagai umat pilihan Allah, mari kita terus memuji Dia. Kita mengangkat pujian Kita Dipilih. Dari
kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Pujian kami. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca bacaan bertanggapan kita yang diambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8. Kita akan membacakannya dengan bergantian. Dua Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah dalam menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sedemikian jauh bacaan bertanggapan kita. Selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan pujian dari utusan PGID. Kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi. Puji syukur saya bisa hadir di saat ini beribadah bersama Bapak Ibu, di mana kami dari PGID mendapat undangan untuk menghadiri pentabisan Pendeta Amun di Jemaat GKKB Kumpai ini. Untuk pujian kami dari PGID, persembahan kami, saya akan menyanyikan sebuah lagu, Tetap Setia. Biarlah kita semua tetap setia mengikuti Yesus Kristus Tuhan kita, terutama Pak Amun, tetap setia dalam memimpin jemaat di GKKB Jemaat Kumpai ini. Terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu
yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia, tetap setia. Terima kasih. Sungguh pujiannya begitu indah, biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mengangkat pujian, Ku Mau Serupa Tuhan. Biarlah melalui pujian ini, setiap hati kita boleh mempunyai kerinduan untuk semakin hari semakin serupa dengan Tuhan kita yang kudus, Tuhan kita yang mulia, dan Tuhan kita yang penuh kasih. Mari kita angkat pujian ini bersama. Serupa Tuhan yang mulia, inilah doa harapanku. Rela buangkan semua hartaku untuk mendapatkan Yesus Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Baik, yang kedua, ku mau serupa Tuhan yang penuh dengan rahmat. Mau serupa Tuhan yang ramah, lemah dan lembut, penuh kasih. Tolong yang lemah, hibur yang
Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang kita semua berdiri, kita akan berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, bahwa hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu untuk menyembah, memuliakan nama Engkau. Karena hanya Engkau yang layak menerima segala pujian dan hormat kami. Biarlah segala lantunan lagu yang telah kami naikkan menjadi satu persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan tibalah saatnya ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu agar apa yang disampaikan sungguh dari Tuhan dan boleh kami mengerti. Terima kasih. Ambillah Roh Kudus yang boleh menjelaskan setiap kata demi kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini ada acara yang istimewa buat kita ya. Selain ibadah hari Minggu yang kita jalani bersama, kita juga mengikuti acara penabisan Gembala Sidang kita, GKKB Jemaat Kumpai, Penginjil Amun Saputra, yang dalam 1-2 jam mendatang kita akan memanggil beliau Boksu atau Muksi ya, atau pendeta. Terima kasih juga untuk para undangan yang telah menghadiri acara kebaktian dan juga acara penabisan pada hari ini. Ada Bapak Ketua PGIW Kalbar, Bapak Paulus Ajong ya. Kemudian dari PGID Kuburaya juga. Nah, kami mengucapkan selamat datang bersama-sama kita boleh hadir di ibadah kita hari ini. Baik, tadi firman Tuhan sudah kita baca, yaitu di 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang ke-8. Saya tidak akan mengulangi lagi untuk kita membacanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagian firman Tuhan yang tadi kita baca merupakan satu pesan yang diberikan oleh Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Menurut catatan di 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17, di sana dikatakan, justru inilah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih, yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Jadi di sini bisa menggambarkan, bisa memberikan satu informasi kepada kita paling tidak bahwa Timotius ini merupakan anak didik daripada Paulus. Nah, saat itu Paulus sebenarnya dia berada dalam penjara ketika dia menulis akan surat kepada Timotius ini. Jadi boleh dikatakan mungkin ini adalah pesan terakhir. Kalau hari ini mungkin dikatakan wasiat ya. Kalau ada orang tua kita, mungkin mereka punya harta yang banyak, wah, anaknya biasa menunggu wasiat. Kira-kira jatuh kepada siapa sih ya wasiat ya? Kalau Bill Gates punya anaknya mungkin berharap ya, tapi anaknya katanya menikah dengan orang yang kaya juga katanya ya. Jadi mereka tidak terlalu peduli dengan harta yang ditinggalkan oleh orang tua. Tapi pada umumnya setiap kita ingin ada wasiat yang disampaikan kepada keturunannya, kepada anak-anaknya. Mungkin dalam banyak hal, biasanya yang dimaksud dengan wasiat itu mungkin petunjuk harta apa sih yang akan ditinggalkan. Tapi apa yang dilakukan Paulus kepada Timotius itu adalah satu pesan yang berharga. Bukan harta benda yang dia wariskan, yang mau dia wasiatkan kepada Timotius, tapi berupa nasihat-nasihat dan pesan-pesan yang penting. Kalau kita dilihat di dalam ayat yang ke-6, di situ sudah mengindikasikan bagaimana Paulus sudah tahu waktunya itu sudah dekat. Mungkin dia sudah tidak lama lagi akan tinggal di dalam dunia ini. Maka dikatakan mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan
dan saat kematianku sudah dekat. Jadi dia teringat dengan Timotius yang menjadi anak rohaninya, anak didiknya. Dia perlu memesankan sesuatu kepada dia. Lalu kita bertanya, siapa si Timotius itu? Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1, di situ bisa menjelaskan sedikit. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Jadi mamanya orang Yahudi, papanya orang Yunani. Dari ayat ini bisa dipastikan bahwa Timotius tentu waktu masih kanak-kanak sampai menjelang remaja, dia mendapat didikan dan pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Judaism, berkaitan dengan tradisi-tradisi daripada orang Yunani. Dan kita tahu di Alkitab juga mencatat bagaimana juga neneknya ya memberikan satu teladan iman kepada dia. Hari ini saya tidak akan mengupas satu persatu dari ayat 1 sampai yang ke-8, tapi saya akan menekankan kepada ayat yang kelima dari bacaan firman Tuhan yang tadi telah kita baca bersama. Di dalam ayat yang kelima di sini dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Ini secara eksplisit kita bisa melihat ada 4 hal yang diperintahkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Yang pertama, kuasailah dirimu dalam segala hal. Paulus tidak secara spesifik mengatakan tentang minuman beralkohol yang bisa memabukkan, yang membuat seseorang menjadi tidak bisa mengendalikan diri ya. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, alkohol yang dikonsumsi secara berlebihan tentu bisa memabukkan, tapi dalam kadar tertentu bisa berguna untuk kesehatan. Nah, pada ayat ini sebenarnya Paulus memaksudkan menguasai diri itu adalah waspada, ya. Waspada. Artinya hati-hati terhadap apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, dan apa yang dipikirkan. Itu yang Paulus tekankan kepada seorang Timotius agar dia bisa menguasai dirinya sebagai orang yang masih muda untuk ukuran atau masa pada saat itu. Kita sebagai orang-orang percaya juga tidak luput dari perilaku yang demikian ya. Seringkali kita kurang waspada, seringkali kita lalai, seringkali kita alpa. Siapa sih kita itu sendiri? Kadang kita mudah tergoda, terbawa oleh arus daripada dunia ini. Inilah yang diingatkan oleh Paulus kepada Timotius, juga kepada kita. Apapun status kita dalam sebuah gereja, sebagaimana kita saat ini berada di GKKB Jemaat Kumpai. Apakah kita itu aktivis? Apakah kita itu pengurus di komisi? Bahkan apakah kita itu majelis hamba Tuhan, gembala sidang? Kita semua harus benar-benar bisa menguasai diri kita di dalam menjalankan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Terlebih lagi kami korps baju hitam ya. Sebentar lagi Pak Amun juga akan pakai baju yang panjang seperti saya, tapi tidak boleh tiap hari dipakai Pak. Susah ke pasar. Ya. Kita perlu mengawasi diri kita, menguasai diri kita ketika kita memberitakan firman Tuhan. Mungkin sama-sama pakai salib, tapi isinya mungkin bisa beda. Ini yang harus kita waspadai, karena sekarang ajaran sesat pun begitu gampang menyelinap kepada orang-orang percaya. Yang kedua, sabarlah menderita. Sabarlah menderita. Paulus memerintahkan untuk sabar menderita bukan berarti menghindari penderitaan. Ya. Seringkali kita lebih suka ya menghindarkan diri dari sebuah permasalahan yang mungkin bisa membuat kita menderita. Tapi Paulus tidak mengatakan demikian.
hadapi penderitaan itu, sabar menanggungnya. Ini yang diajarkan. Jadi Paulus mengatakan anugerah Allah itu pasti cukup buat kita, apapun masalahnya, ya, apapun masalahnya. Bukan seperti teh botol sosro, ya, apapun makanannya, minumnya sosro. Tapi saya tidak sedang mempromokan, ya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun masalahnya, apapun sakitnya, apapun aniaya yang dia hadapi, dihadapi dengan kesabaran, tentu bergantung kepada Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12, firman Tuhan berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, akan menderita aniaya. Dalam pelayanan yang kita kerjakan, mungkin saja kita merasakan ada hujan air, membuat kita mungkin terhambat, atau membuat kita merasa ini menjadi penghalang kepada kita. Kadang membuat hati kita menjadi ciut. Cuaca membuat pelayanan kita terganggu. Kadang timbul rasa tidak sabar untuk menghadapi hal yang demikian. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca daripada biografi, daripada kehidupan Paulus, itu belum apa-apa. Itu baru hujan air, ya, belum hujan peluru, ya, belum hujan hujatan, penganiayaan yang dia dapat. Apakah ketika kita percaya Yesus, maka harapan kita mendapatkan keuntungan secara materi? Kalau itu yang menjadi motivasi kita, maka kita perlu mengkoreksinya. Apakah kita ingin mendapatkan privilege, hak-hak istimewa di dalam sebuah organisasi? Tentu tidak. Tapi kita sungguh-sungguh menjalani pelayanan itu dengan bersandarkan kepada pimpinan Tuhan yang mungkin telah memberikan kepada kita masing-masing talenta yang perlu kita gali, perlu kita asah. Dan ingat, ketika kita menjalani pelayanan itu ternyata tidaklah gampang. Paulus meninggalkan semua hak-hak istimewa yang dia punyai ketika dia menjadi seorang Farisi. Dia akan dikatakan mungkin dalam satu tahap lagi dia akan menjadi pengganti Gamaliel yang menjadi guru besar pada saat itu, karena dia begitu pintar. Tapi Tuhan pakai dia, ya, Tuhan pakai dia dalam sekejap saja, satu detik saja, Tuhan bisa mengubah setiap orang. Dan Paulus ingin apa yang sudah dia lakukan, yang dicontohkan, itu bisa diteladani oleh seorang Timotius. Yang ketiga, lakukan pekerjaan pemberita Injil. Kalau kita mundur di dalam ayat yang kedua, di sana dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Kita tidak mengelaborasi daripada bagian atau frase ini, ya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Menjadi pemberita Injil bukanlah satu pekerjaan yang mudah, seperti seseorang membalikkan telapak tangan. Tapi itulah yang diminta oleh Tuhan untuk menggenapkan akan karya keselamatan, yaitu amanat agung Tasemi, untuk mengabarkan Injil sampai ke pelosok-pelosok, di mana di situ ada manusia. Maka dari itu, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, beritakanlah firman, siap atau tidak siap. Ya. Kalau tentara, siap atau tidak siap, harus siap, ya enggak? Ketemu komandannya, enggak siap pun harus bilang siap. Suruh terjun paret pun harus terjun dia, ya. Itu yang terjadi. Maka kita harus semilitan demikian menjadi laskar daripada Kristus. Tugas kita adalah memberitakan. Hasilnya apa? Hasilnya adalah Tuhan yang menentukan. Jadi tugas kita beritakan saja, bahwa seseorang percaya atau tidak, itu Tuhan yang punya hak. Sabtu yang lalu saya mendatangi seorang nenek, bukan Sabtu kemarin, yang satunya lagi, ya. Seorang nenek yang telah berusia 70 tahun, dia tinggal di Jalan Siaga.
Siaga tahu ya tempat kuliner ya. Pak Mun sering sana enggak? Di Siantan juga ada ya. Siaga ini semua rumah hampir jual makanan. Pak Jong sering sana Pak? Ada ya. Di sana ada pendeta Beni ya. Ada beberapa gereja di sana. Nah, saya mengunjungi beliau karena cucu menantunya itu sakit. Cucu menantunya itu orang Sepok ya. Mungkin orang Nibung lebih cocok. Kalau di Pontianak orang Sepok itu istilahnya orang Teochew tamek kau. Cekia cehuno. Gitu ya. Jadi beliau waktu saya mendoakan cucu menantunya yang sakit itu, selesai saya doa, dia bisik-bisik ke salah seorang teman kami, dia minta didoakan juga. Ya, terkejut saya ya, teman saya pun terkejut. Maka saya doakan dia. Ya, habis itu saya Sabtu kemarin nih, berarti yang kedua kali saya datangi dia lagi, ya. Dan saya membawa sebuah radio yang terjemahan Hakka. Jadi Pak Ketua, kita ada radio untuk memberitakan Injil pada orang-orang Tionghoa yang mungkin dulu tidak sempat belajar bahasa Indonesia, ya. Dia hanya bisa bahasa Hakka. Kita kasih dia. Nah, kalau kita baca teks di situ dikatakan ya, di teks yang saya lampirkan itu, dia hanya ke WC saja matikan radio itu. Keluar dari WC dibuka lagi. Ketika baterainya habis dicas, casnya belum penuh sudah dicabut mau dengar lagi. Ya. Begitu dia punya antusiasme yang tinggi. Tapi saya pikir itu Tuhan yang bekerja, bukan kita. Tugas kita apa? Menyampaikan. Apakah secara verbal dengan alat media yang ada? Tuhan bisa pakai dengan berbagai cara. Ini tugas kita, memberitakan Injil. Jadi ketika ada orang yang diselamatkan, ketika ada orang percaya dibaptis, bukan kita yang dimuliakan. Sekali lagi, bukan kita, tapi Tuhan yang kita muliakan. Gereja Kristen Kalimantan Barat adalah gabungan dari 3 gereja Tionghoa dulunya, ya, di Singkawang, Pemangkat, dan Pontianak. Jadi bukan terlahir dari sebuah gereja lalu tumbuh membesar. Memang tidak gampang ya menyatukan gereja yang demikian, kemudian masing-masing beranak pinak. Nah, GKKB Jemaat Kumpai ini adalah pos PI dari GKKB Jemaat Pontianak sebelumnya. Nah, GKKB itu mempunyai tujuannya apa? Memberitakan kabar kesukaan, yaitu tergenapinya karya keselamatan Allah di dalam diri putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk semua manusia. Walaupun kita gereja Tionghoa, tapi untuk semua etnis, semua umat manusia. Menjadikan semua bangsa murid Kristus, memelihara, mendewasakan orang percaya untuk mengaplikasikan iman mereka di dalam wujud persekutuan. Dalam bahasa Yunaninya koinonia, kesaksian, marturia, dan pelayanan diakonia. Saya singkat komarudin. Ya, gampang ya. Koinonia, marturia, dan diakonia. Dan pelayanan bersama ini untuk memasyurkan Injil ke seluruh pelosok. Pemberitaan Injil atau kita kenal dengan penginjil atau evangelis. Jadi Pak Amun namanya sekarang masih ada nama EV ya, evangelis. Nanti udah diganti PDT ya, pendeta. Nah, di dalam terjemahan New English Translation dikatakan do an English work ya, work. New do an English work. Jadi yang dilakukan oleh seorang penginjil adalah memberitakan Injil. Itu pekerjaannya. Apakah tidak boleh mengerjakan hal yang lain? Boleh. Tentu itu menjadi pendukung. Ada organisasi yang membantu kita menata, mengatur supaya pelayanan itu menjadi jauh-jauh lebih baik. Tapi jangan sampai kita terbenam di situ. Ini seringkali kita salah kaprah ya. Awalnya giat mau melayani Tuhan, memberitakan Injil. Ketika sudah lama berkecimpung sebuah gereja, akhirnya itu yang jadi utama. Kita lupa tugas kita, memberitakan Injil. Ya,
Kita lebih pentingkan, wah harus kerjakan ini kerjaan itu, yang tetek bengek sebanyak-banyaknya, seabrek-abreknya. Ya, itu bukan utama, itu penting. Tapi jauh lebih penting memberitakan kabar duka cita. Semoga Pak Amun dah jadi pendeta, tidak duduk ongkang-ongkang kaki. Demikian juga kita ya. Wah, mau tempat yang nyaman saja tidak. Tapi kita harus keluar untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah lagu Hakka, saya akan nyanyikan sedikit saja, pendek ya. Bagaimana mengingatkan kita, mengingatkan semua orang bahwa Kristus akan datang kembali. Maka kita harus siap sedia. Ketika Kristus datang, kita kedapatan sebagai hamba yang setia. Lung chung hyung thi chi moi, thay thay se se hang chen loi, oi ki tet ja su ke boy, ki sit kong, ki boy to chon loi. Mô dinh chi nha chen choi, nhi teo sa kim kong ka ha loi. Mô dinh chi nha chen choi, nhi teo sa mang ơi phi coi, ja su kong, gi boy to chon loi. Teng 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 teng. Yang menariknya cuma teng-tengnya ya. Ya, lagu ini ingatkan kita ya. Yesus akan datang. Siap enggak kita? Ya, siap enggak kita? Yang terakhir, tunaikan tugas pelayananmu. Paulus telah memberikan contoh, memberikan teladan. Jadi dia bukan no action talk only. Dia bukan hanya berbicara, tapi dia melakukan. Itu contoh hidup yang sudah dia perbuat. Itu yang dia sampaikan kepada Timotius. Hari Minggu yang lalu kami ke Dabong dan Nibung ya. Ada tempat pelayanan kami, Pak Ketua ya, di tepi Pulau Kalimantan boleh dibilang ya. Itu Dabong dan Nibung, kehidupan sana nelayan. Jadi kami sudah 4 bulan tidak berangkat ke Dabong Nibung. Oleh karena apa? Karena pertama Pontianak dan Kuburaya memasuki zona oranye dan zona merah. Ya. Setelah sudah agak mereda, giliran sana banyak orang demam, Mbak. Tapi kita tidak berani mereka zona merah karena tidak dites. Orang bilang sakit Pak Raden. Zaman dulu ya begitu ya. Nah, jadi kami tidak pergi 4 bulan. Jadi waktu mau berangkat kita pun tidak terpikir lagi mengenai mesin speed itu ya. Ternyata waktu kita mau hidupkan, bisa hidup, tapi tali gasnya bekarat, tak bisa bergerak nih. Jadi driver itu tidak bisa menggerakkan gas untuk memajukan mesinnya itu untuk jalan. Wah, kita cari akal gimana? Terbersit dalam pikiran saya, tidak jadi berangkat. Wah, kalau tak jadi berangkat, minggu lalu sudah batal, tidak jadi berangkat oleh karena ada kegiatan. Sekarang kalau dibatalkan lagi, sedangkan teman-teman di sana sudah rindu kami datang gitu ya. Sudah siapkan keramak, datoknya keramak, kepiting. Kami pakai istilah keramak supaya kelihatannya rendah hati, Pak. Tapi yang dimakan kepiting. Gimana caranya ya? Tak mungkin kita mau tali gas itu tidak ada di Rasau, di Pontianak. Mau pergi lagi, wah bisa sore. Akhirnya kami pakai cara manual. Jadi yang nyetir ini Pak Yudi, kawan kami ya, dia tidak punya kuasa untuk memajukan. Dia bisa memajukan speednya, tapi dia tidak punya kuasa untuk mempercepat atau memperlambat speed. Lalu siapa? Saya yang belakang. Itu mesin kami buka dia punya tutup, saya pegang dia punya handle gas itu, Pak. Dipasang tali gini. Ya. Bayangkan. Ya. Satu speed, nakodanya 2 ya. Tapi fungsinya beda. Satu bagian gini, satu bagian gini. Caranya gimana supaya kami punya kontak batin? Dia pakai tangan. Hebat bener tangannya ya.
Dia bilang gini, berarti laju Pak. Begini, berarti pelan. Awalnya tidak gampang. Ya, sangsut kadang. Gelombang datang, saya kadang salah baca tangan, dia suruh gini cepat kan, saya perlambat. Tapi sampai juga ya, 1 jam 45 menit. Bahkan lebih laju dari biasa. Karena saya gaspol Pak. Ya, kadang tegantok juga saya ya. Ada gelombang tak tahu saya. Sampai sana kan tidak ada tali gas juga. Orang-orang bingung kok bisa sampai dengan mesin yang tak ada tutupnya, tak ada helmnya ya. Tapi waktu balik dengan cara yang sama. Tapi kontak batin saya dengan Pak Yudi sudah jauh lebih bagus. Dia tidak pakai tangan lagi. Tinggal saya baca gelombang sungai. Jadi di dalam sebuah pelayanan kita juga perlu sebuah tim. Ya. Tidak semata-mata saya pegang kendali, Anda semua hanya ngikut, tidak. Tapi kita sungguh-sungguh bekerja sama. Jadi bukan hanya fungsinya Pak Yudi sama saya. Di sampingnya ada seorang lagi navigator yang kasih tahu, ini ada kapal loh, belokkan sini hati-hati. Ada penumpang yang lain yang duduk yang tidak ada kerjaan lain, mereka tugasnya berdoa. Ya masih ada kan? Ya teman-teman yang tidak tampil di depan ya kan, duduk di belakang terus, ya tugas kalian berdoa lah, jangan iri. Ya, kalau mau tampil depan latihan, begitu kan? Nah, ini semua demi kebersamaan. Terlebih lagi ketika kita sudah dikasih tugas untuk melayani. Nah, kiranya tema kita yang saya beri judul penuhi panggilanmu. Apapun. Kalau hari ini Pak Amun dipanggil untuk menjadi pendeta, tentu ini menjadi tugas yang besar. Tapi masing-masing kita pun punya tugas panggilan masing-masing. Saya mau baca sebuah pantun untuk Pak Amun untuk mengakhiri ibadah kita ya. Amun Saputra, putra Toraja. Betul Pak ya? Yang pula salah saya. Bajunya dari sutra, hidupnya tetap bersahaja. Nah, walau rambutnya sedikit. Pak Amun kira-kira udah keluar pantun ini katanya. Tetap harus ke tukang cukur, benar Pak? Tetap supaya rapi. Walau darahnya orang Toraja, jangkau orang Tionghoa dengan rasa syukur. Betul Pak ya? Ke Kalimantan membawa Injil, ngomong HK masih terbata-bata. Sekarang ini masih penginjil, tak lama lagi dipanggil pendeta. Rambut panjang harus dicukur, rambut acak harus ditata. Kami semua sungguh bersyukur Amun Saputra akan jadi pendeta. Mari kita berdiri, kita berdoa ya. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan di dalam seluruh keberadaan hidup kami. Hari ini kami boleh menyaksikan bagaimana kasih Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kami. Namun kami kadang melupakan hal itu. Kadang kami tidak mengerti apa maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Tetapi sekali lagi Tuhan mau mengingatkan pada kami bahwa masing-masing kami punya tugas dan panggilannya. Masing-masing kami harus menyadari bahwa Tuhan pasti punya tujuan ketika menghadirkan kami ke dalam dunia ini. Tuhan pasti punya maksud dan tujuan ketika Tuhan memilih kami, memanggil kami menjadi anak-anak-Mu. Dan bila firman Tuhan yang sudah kami dengar, firman Tuhan yang sudah kami baca, boleh kami renungkan dan kami aplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan acara penabisan pendeta.
kita akan membaca satu bagian firman Tuhan secara bergantian. Saya akan membaca bagian Bapak Ibu sekalian membaca bagian atau jemaat. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semua itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Saya persilakan penginjil Amun Saputra beserta dengan istri untuk maju ke depan menghadap saya. Jemaat yang kekasih dalam Kristus Yesus. Yesus adalah kepala gereja pada saat dia naik ke sorga. Dikaruniakannya berbagai macam talenta. Seperti firman Tuhan mengatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian, jabatan gembala atau pendeta adalah jabatan yang ditetapkan oleh Kristus sendiri selaku gembala agung kita. Oleh sebab itu, jabatan gembala atau pendeta adalah kudus dan mulia di hadapan Tuhan. Penginjil Amun yang saat ini berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya telah terpanggil mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Melalui doa dan penyelidikan yang seksama, ternyata dia memenuhi syarat untuk memangku jabatan pendeta, dan pada hari ini kami akan menghabiskannya sebagai pendeta Gereja Kristen Kalimantan Barat. Untuk itu, kepada penginjil Amun Saputra yang kami kasihi, ada beberapa nasihat yang perlu didengar. Puji syukur kami naikkan pada Tuhan yang telah memilih dan memanggil saudara untuk memangku jabatan kudus sebagai pendeta Gereja Kristen Kalimantan Barat. Oleh sebab itu, hendaklah saudara dengan setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab saudara sesuai dengan jabatan yang saudara terima pada hari ini. Ketahuilah bahwa yang diserahkan Tuhan pada saudara adalah kawanan domba yang telah ditebus oleh darahnya. Yang saudara gembalakan adalah tubuh Kristus yang juga adalah mempelai perempuan Kristus. Kedudukan saudara dalam gereja adalah sangat penting. Oleh sebab itu, baik tutur kata, kelakuan, kehidupan, dan pelayanan saudara membawa pengaruh yang sangat besar dalam gereja. Oleh sebab itu, utamakanlah meditasi pribadi, senantiasa berdoa, rajin menyelidiki Alkitab, setia dalam pelayanan, dan aturlah rumah tangga dengan baik. Lakukan segala sesuatu bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kemuliaan Tuhan dan berkat bagi orang lain. Firman Tuhan berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah,
tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saat ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada penginjil Amun. Berdasarkan tugas dan tanggung jawab kepada Tuhan dan gerejanya, saya menghendaki tekad dan janji saudara di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apabila saudara setuju dengan pertanyaan yang saya ajukan, maka silakan untuk menjawab ya. Apakah saudara percaya dan mengakui bahwa Allah sendirilah yang telah memanggil saudara untuk menerima jabatan pendeta ini? Dan bersediakah saudara dengan setia melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada saudara? Ya. Ya. Pertanyaan kedua, apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diwahyukan oleh Allah sendiri, serta menjadi satu-satunya sumber pemberitaan firman Allah dan sebagai standar hidup orang percaya? Oleh sebab itu, saudara bertanggung jawab untuk mempertahankan kebenaran firman Tuhan dan menentang setiap ajaran yang tidak sesuai dengan isi Alkitab. Apakah saudara percaya? Ya. Yang ketiga, apakah saudara bersedia bersama-sama keluarga dengan rajin berdoa, membaca Alkitab, bersaat teduh agar kerohanian saudara maju dan bertumbuh, dan dengan demikian kehidupan serta perbuatan saudara menjadi teladan bagi orang beriman? Apakah saudara bersedia? Ya. Yang terakhir, harus lebih keras, Pak. Apakah saudara bersedia menaati serta melaksanakan tata dasar gereja dan segala keputusan persidangan sinode Gereja Kristen Kalimantan Barat maupun jemaat yang saudara layani? Ya. Baik. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang kita semua berdiri. Kita akan berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, hari ini kami datang ke hadapan Engkau. Secara khusus kami mau mendoakan penginjil Amun Saputra yang sebentar lagi akan kami tabiskan sebagai pendeta. Kiranya Tuhan memberikan dia kekuatan, kiranya Tuhan memimpin pelayanannya di gereja, sehingga semua yang dikerjakan Allah adalah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami menyerahkan untuk istri, biarlah Tuhan juga menolong dia untuk menjadi pendamping yang setia bagi suaminya. Demikian juga kedua putrinya, Tuhan juga jaga dan pelihara. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Pak Mun silakan maju ke depan bersama dengan istri. Silakan berlutut. Kiranya Allah Bapa Sorgawi yang telah memanggil engkau untuk mengemban tugas yang telah dipercayakan pada engkau, boleh memberikan engkau kekuatan dengan tangannya yang kokoh, memimpin engkau untuk melayani Tuhan di dalam gereja yang telah dipercayakan kepada engkau. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, saya menumpangkan tangan untuk menabiskan engkau menjadi pendeta dan menyerahkan jabatan pendeta ini agar dapat dipakai untuk melaksanakan tugas yang telah dipercayakan kepadamu. Amin. Kita berikan aplaus. Selanjutnya kita akan memberikan secara simbolis untuk alat-alat perlengkapan yang dibutuhkan oleh seorang pendeta. Ya. Dari
Sinode GKKB akan memberikan salib. Ya, ini emas. Asli, Pak. Hati-hati simpannya ya. Cuman saya yang lebih kecil dari saya punya ya. Ini zaman Covid, Pak. Semua langsung saja. Oke, sekali lagi. Silakan Pak Mun menghadap ke jemaat di bawah. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Gembala Agung kita, dengan ini saya menyatakan Evangelis Amun Saputra resmi sebagai pendeta Gereja Kristen Kalimantan Barat. Kita semua berdiri sama memberikan tepuk tangan. Mulai saat ini panggil beliau Bapak Pendeta. Kalau orang yang HK panggil Muksi, ya. Kalau orang Teochew Mokse, kalau orang Hokkien Boksu, ya kan. Sekarang kita persilakan Pendeta Amun Saputra untuk membacakan tekad. Silakan jemaat untuk duduk. Tekad saya sebagai pendeta di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya, saya penginjil Amun yang hari ini ditabiskan sebagai pendeta menyatakan tekad sebagai berikut. Saya menyatakan iman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saya bersedia memberitakan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya, menegur dan menasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saya bersedia menjalankan sakramen suci dan benar dan sungguh-sungguh baik pembaptisan maupun perjamuan kudus. Saya bersedia memperhatikan dan mengembalakan domba-domba yang telah dipercayakan oleh Yesus Kristus, Sang Gembala Agung, Kepala Gereja kita. Saya bersedia menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus untuk pergi menjadikan semua bangsa muridnya, mengajar serta membaptis mereka. Saya bersedia memperhatikan kerohanian, emosi, dan fisik saya sehingga dapat menjadi teladan bagi orang percaya. Dan saya bersedia menjaga keutuhan gereja serta meningkatkan kesehatan di antara sesama anggota di dalam kehidupan bergereja dan melayani. Demikian tekad saya di hadapan Allah dan jemaatnya. Tuhan memberkati. Baiklah Bapak Ibu, cara selanjutnya kita akan mendengar kata sambutan. Yang pertama kita akan mendengar kata sambutan dari Pak Pendeta kita, Pak Amun. Ya, Shalom. Saya secara pribadi sangat terharu atas berkat Tuhan
yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan saya dan keluarga saya. Sungguh bersyukur kepada Tuhan pada hari ini yang saya imani dan saya percayai bahwa jika hari ini saya boleh menerima penabisan dan ditabiskan menjadi pendeta jemaat di GKKB Jemaat Kumpai, semua hanya dari Dia, dan biarlah semuanya kembali untuk kemuliaan bagi namanya. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Majelis Pusat Sinode GKKB serta Dewan Pendeta Penginjil di lingkup Sinode GKKB yang dalam hal ini diketuai oleh Pendeta Samuel Fu yang telah melakukan pengujian dan verifikasi dan mereka telah menyatakan saya lulus untuk dipendetakan di lingkup Sinode GKKB. Dan secara khusus pada hari ini telah melaksanakan penabisan di tempat ini yang diwakili langsung oleh Ketua Sinode GKKB. Terima kasih kepada Pendeta Daniel Kristianto sebagai pendeta penabis dan sekaligus Ketua Sinode GKKB. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Majelis GKKB Jemaat Kumpai yang telah mengajukan saya untuk mengikuti ujian kependetaan di lingkup Sinode GKKB kurang lebih 6 bulan yang lalu. Terima kasih untuk satu kepercayaan dari majelis kepada saya. Berikutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan hamba Tuhan Evangelis Budianto yang saat ini sedang mengikuti ibadah secara online, yang saat ini menjadi misionari. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Majelis GKKB Kumpai Juliardi Simon dan Bendahara Gereja Majelis Eli Kurniawati dan juga Majelis Winda Francisca yang pada waktu itu mewakili jemaat sebelum terpilih menjadi majelis saat ini. Mereka semua telah memberikan rekomendasi tertulis ke Dewan Pendeta Penginjil GKKB sebagai salah satu syarat untuk kelulusan kependetaan. Jadi rekan-rekan saudara yang telah memberikan rekomendasi, terima kasih untuk kepercayaan kepada saya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota jemaat GKKB Jemaat Kumpai yang dengan setia mendukung proses akan penabisan kependetaan hari ini. Terima kasih untuk seluruh anggota jemaat GKKB Kumpai, baik yang secara onsite hari ini hadir maupun secara online mengikuti ibadah penabisan hari ini. Terima kasih juga untuk Pendeta Ko bersama dengan istri yang juga boleh menjadi rekan sepelayanan di tempat ini. Mereka adalah misionari dan mereka adalah lebih senior dari saya, dan saya berterima kasih mereka telah bersama-sama dengan saya di dalam mengembalakan, melayani di gereja di tempat ini. Terima kasih. Dan juga berterima kasih kepada Majelis GKKB Jemaat Pontianak selaku induk dari GKKB Jemaat Kumpai sebelum menjadi dewasa. Saya sendiri bergabung ke lingkup GKKB melalui GKKB Jemaat Pontianak pada tahun 2014 silam. Terima kasih kepada Majelis GKKB Jemaat Pontianak yang ketika mendiri saya diutus dan saya ditempatkan untuk menjadi gembala di GKKB Jemaat Kumpai. Saya juga berterima kasih kepada abang kami, Dr. James, bersama dengan istri yang mewakili keluarga besar dari Nias yang hari ini boleh hadir bersama-sama secara onsite. Terima kasih banyak Bang bersama istri yang boleh hadir mewakili keluarga besar dari Nias, serta keluarga besar saya yang ada di Sandana yang hari ini mereka sedang ikut menyaksikan ibadah hari ini. Terima kasih untuk seluruh dukungan dan doa saudara-saudaraku, walaupun tidak bisa hadir, tapi saya percaya saudara-saudaraku yang ada di Sulawesi, mereka turut di dalam mendoakan acara ini. Lalu kemudian tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan kami yang boleh hadir pada hari ini, baik secara onsite maupun secara online. Secara khusus perwakilan dari PGIW yang dihadiri oleh
Ketua PGIW langsung Bapak Paulus Ajong, lalu kemudian ada PGID Kuburaya dan juga Bapak yang hadir secara online yang ada di Sulawesi maupun yang ada di Nias. Lalu kemudian juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pendeta Emeritus Mikael dan istri Ibu Mayang dari Mempawah. Mereka berdua adalah orang tua rohani saya, yang pada hari ini mereka juga boleh hadir. Mereka menjadi orang tua saya ketika saya menjadi praktek PKL di Putu Sibau di pedalaman Kalimantan Barat, tepatnya di Nangambalo. Mereka menjadi orang tua saya. Mereka ada hadir bersama-sama dengan hari ini di tempat ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada STT SAPPI dan rekan alumni dimanapun saudara berada hari ini. Terima kasih atas pembentukan, atas dukungan buat STT SAPPI yang telah membentuk dan memperlengkapi saya dan telah mengutus saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Terima kasih. Saya percaya dosen dan rekan-rekan alumni yang saat ini menonton, terima kasih untuk segala support dan dukungannya. Dan akhir daripada sambutan ini, harapan kami, dukunglah kami terus di dalam pelayanan, di dalam keluarga kami, di dalam mengemban tugas akan kependetaan ini. Biarlah sungguh melaluinya, jabatan kependetaan ini, sungguh Tuhan dipermuliakan. Dan pelayanan kami di GKKB Kumpai terus boleh berkembang, terus boleh bertumbuh, dan terlebih sebagaimana firman Tuhan dikatakan tadi, biarlah semakin banyak jiwa boleh dimenangkan melalui kehidupan kami sebagai pendeta. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Selanjutnya kita akan mendengar kata sambutan dari Pendeta Daniel Kristianto selaku Ketua Sinode GKKB. Selamat pagi. Ya. Yang kami hormati Pak Paulus dan undangan sekalian, baik itu yang hadir on-site maupun secara online, dan yang saya kasihi adalah jemaat Kumpai. Saya diminta ketua untuk mewakili pengurus sinode menyampaikan selamat kepada para pendeta yang ditabiskan pada hari ini. Nah, di lingkungan sinode ada 6 pendeta yang ditabiskan pada hari ini. Ada penginjil Cikyang, Daniel, kemudian Heng Hun, Okta, Mus Mulyadi, dan Gembala Kumpai, GKKB Kumpai, Bapak Amun Saputra. Saya sekali lagi ucapkan selamat kepada rekan-rekan yang telah ditabiskan. Nah, sebagai pengurus saya juga tahu bahwa sebenarnya sesudah ditabiskan menjadi pendeta, tidak banyak perubahan yang Anda akan dapatkan. Yang pasti didapatkan adalah tambahan pekerjaan. Dulu ada penginjil tidak bisa melaksanakan fungsi-fungsi kependetaan. Tapi kalau sudah pakai baju hitam, fungsi-fungsi kependetaan itu harus dilaksanakan, baik itu di lingkup jemaat setempat maupun di lingkup sinode. Jadi Pak Mun siap-siap kalau Ketua Sinode perintahkan Bapak ke Dabung makan kepiting, harus siap ya. Namun sebenarnya tugas kependetaan itu tidak selalu bersifat tugas struktural. Nah, apa sebenarnya yang menjadi inti atau esensi dari tugas kependetaan? Nah, hari ini bertepatan dengan 31 Oktober, Hari Reformasi Gereja. 2 tahun yang lalu saya ikut satu seminar reformasi 500 tahun, dan sesi pembukanya Pendeta Stephen Tong menjelaskan sebenarnya apa esensi dari pimpinan-pimpinan gereja saat ini. Nah, beliau mengatakan bahwa gereja kekristenan saat ini, khususnya di negara-negara yang dulunya mayoritas Kristen, mengalami banyak sekali tantangan dan pergumulan. Mereka mengalami kekalahan ketika menghadapi tantangan sekularisme, tantangan teknologi, tantangan konsumerisme, dan lain sebagainya. Nah, tugas para pemimpin gereja adalah bagaimana kembali menghadirkan bahwa Injil Kristus
itu relevan dengan tantangan masa seperti ini. Nah, itulah menjadi tugas yang begitu berat yang harus dimiliki dan dijalankan oleh para hamba Tuhan, para pendeta dan pimpinan gereja. Nah, kita bersyukur Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak membiarkan kita bekerja sendiri. Bilangan pasal 11, ketika Musa menghadapi tantangan berat sekali, dia mengeluh kepada Tuhan. Dia bukan saja mengeluh, dia sudah marah kepada Tuhan. Bahkan sebenarnya dia minta, Tuhan cabut nyawanya, biar saya mati saja, kata Musa. Tapi apa jawaban Tuhan? Tuhan memberikan rohnya kepada Musa. Bukan saja kepada Musa, tapi kepada 70 orang tua Israel. Untuk diberi kemampuan mengelola, menjalankan atau mengelola bangsa Israel yang terkenal dengan bandel itu ya. Nah, kondisi sekarang juga sama. Ketika gereja, ketika kekristenan menghadapi tantangan yang berat, Tuhan tidak membiarkan hambanya untuk bekerja sendiri. Tugas kita bukan mengeluh, bukan marah kepada Tuhan, tapi minta kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita, bukan kepada pendetanya saja, tapi kepada kemampuan pendeta untuk mentransfer kuasa, mentransfer kemampuan supaya bersama-sama jemaat itu untuk membangun pekerjaan Tuhan dimanapun dia berada. Sekali lagi saya ucapkan selamat khususnya kepada Pak Amun di mana saya bisa hadir di sini, juga kepada seluruh pendeta yang ditabiskan pada hari ini. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengar kata sambutan dari Pendeta Paulus Ajong selaku Ketua PGIW Kalimantan Barat. Kami persilakan. Shalom. Ya, pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja, karena tiada berkesudahan kasih dan rahmat-Nya selalu baru setiap waktu hingga saat ini. Dan terlebih kita bersyukur saat ini kita boleh mengikuti, menyaksikan bersama-sama pentahbisan Bapak Pendeta Amun Saputra ke dalam jabatan pendeta di lingkungan GKKB. Yang terhormat Bapak Ketua Sinode beserta jajarannya, Pak Pendeta Amon, sekeluarga, Bapak Ibu Majelis, dan kita semua yang hadir di tempat ini. Mewakili Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah Kalimantan Barat, ingin menyampaikan yang pertama ucapan selamat kepada Bapak Pendeta Amon dan selamat kepada GKKB. Tadi kita mendengar ada 6 orang ya, pada hari ini ditahbis dari evangelis ke jabatan pendeta di lingkungan GKKB. Dan tentu kita sangat berharap GKKB di Kalimantan Barat semakin dipakai oleh Tuhan menjadi alat di tangannya untuk sebagaimana firman Tuhan tadi mengabarkan Injil Tuhan, Injil keselamatan, Injil kabar baik. Dan harus kita sadari gereja ada karena ada pemberitaan Injil sebelumnya. Maka tugas utama gereja saat ini adalah untuk memberitakan Injil. Kita hadir di tempat ini karena buah pemberitaan Injil dari para misionaris di masa lalu hingga saat ini. Nah, kehadiran kita untuk terus memberitakan Injil sampai parusia, sampai Tuhan Yesus datang untuk kali kedua. Dan harus kita akui saat ini, di tengah-tengah masyarakat yang sangat majemuk, suku, agama, ras, dan golongan di satu sisi, dan saat bersama ada kewajiban bagi kita, bahkan tugas utama bagi kita selaku pengikut Kristus untuk memberitakan Injil. Kita bisa bayangkan bagaimana di satu sisi supaya kita terus memberitakan Injil, karena kalau gereja sudah tidak memberitakan Injil, maka celakalah gereja. Eksistensi gereja di masa depan akan dipertaruhkan. Itu berarti tidak ada kata lain, tidak ada pilihan lain bagi gereja Tuhan saat ini selain dari harus memberitakan Injil.
Tetapi bagaimana memberitakan Injil di tengah-tengah masyarakat yang majemuk supaya kerukunan juga terus terjaga dengan baik. Karenanya PGIW juga seirama, PGI seirama dengan pemerintah agar konsep moderasi beragama itu terus kita kedepankan. Inti dari moderasi beragama adalah kita tidak terjebak dalam dua ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Ekstrim kiri adalah yang sangat menekankan tekstual secara harfiah, tetapi tidak mau peduli terhadap konteks saat ini. Akibatnya apa? Akibatnya orang beragama bisa terjebak dalam fundamentalisme, bahkan mengarah kepada radikalisme. Dengan klaim hanya dia yang paling benar, di luarnya tidak ada yang benar, dan bisa dimusuhi karena dianggap tidak benar. Itu ekstrim kiri. Lalu ekstrim yang kanan, dia sangat mengabaikan konteks saat ini, tetapi dia mengabaikan teks kitab suci. Akibatnya apa? Terjadi sekularisme. Dua-duanya sama bahayanya. Nah, oleh karena itu kita dituntut untuk berada di jalan tengah moderasi beragama. Kekristenan juga harus mengembangkan moderasi beragama. Intinya adalah kita sangat yakin dan sungguh-sungguh yakin tentang hakikat Injil, substansi Injil, kabar baik. Itu tidak bisa ditawar-tawarkan. Kita sungguh-sungguh yakin keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus dipakai oleh Allah Bapa untuk menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kita sungguh-sungguh yakin, tidak boleh sedikit pun kita meragukan itu. Karena pada saat kita meragukan itu, maka dipertanyakan apakah kita masih Kristen atau tidak. Jadi kekristenan sejati, dia tidak boleh meragukan hal itu. Namun saat bersamaan, di saat ia sungguh-sungguh yakin tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat bersamaan dia bisa menghargai, menghormati sesamanya yang lain yang berbeda-beda. Untuk kita, agama kita, untuk yang lain silahkan kita hargai mereka menurut keyakinan iman masing-masing. Hanya dengan itu Injil Tuhan tetap kita beritakan, tetapi justru nilai-nilai surgawi hadir di tengah-tengah dunia. Ciri khas dari nilai-nilai surgawi diantaranya adalah shalom, damai sejahtera, kerukunan, kedamaian, memanusiakan, menghidupkan kehidupan. Semoga melalui GKKB, Pak Pendeta Amon dan kita semua, dimanapun kita berada, kerukunan, kesejukan, kedamaian melengkapi kita. Dan itu tugas gereja, itu tugas kita bersama. Dan untuk pekabaran Injil itu bukan hanya tugas pendeta tentu saja, tetapi tugas semua anggota jemaat. Kita semua dituntut menjadi jemaat yang misioner, jemaat yang bertanggung jawab untuk memberitakan Injil. Pemberitaan Injil bukan hanya tugas para pendeta dan majelis saja, tetapi tugas kita bersama-sama, saling melengkapi, saling mengisi sesuai karunia dan talenta yang ada pada kita. Sekali lagi selamat Pak Pendeta dan Ibu, selamat untuk GKKB, selamat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari aktivis GKKB Kumpai.
Baiklah Bapak Ibu, demikianlah rangkaian acara penabisan kita. Kita ucapkan sekali lagi kepada pendeta kita, Pendeta Amun Saputra. Baiklah, kita akan meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita mau angkat pujian Hati Sebagai Hamba. Biarlah pujian ini boleh menjadi sebuah komitmen bagi kita bahwa untuk selama-lamanya kita mau setia, kita mau taat kepada Tuhan kita. Kita angkat pujian ini. Membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita akan menjalankan kantong persembahan. Kepada petugas persembahan kami persilakan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita angkat pujian sekali lagi. Kita mau bertekad bahwa kita mau setia dan kita mau taat kepada Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Katakan ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai
jemaat untuk bangkit berdiri. Sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih cara yang ku punya itu milikmu, itu milikmu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita katakan lagi, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita di dalam satu doa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kami menyambut hari khusus. Hari di mana Pak Amun penginjil ditabiskan menjadi pendeta sebagai hamba-Mu Tuhan. Pak Amun penginjil sudah melayani gereja Kumpai Kecil dengan baik dan setia selama beberapa tahun sebagai pengurus gereja-Mu Tuhan. Puji Tuhan, melalui anugerah Tuhan dan kasih Tuhan, gereja Kumpai Kecil kami semakin berkembang dan bertumbuh besar. Allah Bapa, kami mohon Tuhan berkati Pak Amun hamba-Mu ini, supaya bisa menjadi pendeta yang semakin baik dari sebelumnya. Berikanlah hamba-Mu ini ketekunan, keteguhan hati, serta bimbingan Roh Kudus dalam menjalani pelayanannya. Biarlah Tuhan memakai Pak Amun untuk menunjukkan kemuliaan dan kasih-Mu, supaya hamba-Mu ini bisa menjadi saluran Injil dan kasih untuk sesamanya. Urapilah hamba-Mu pada saat ini, dan melalui tangan-Mu juga, sentuhlah hati Pak Amun sekeluarga. Pakailah hamba-Mu ini sebagai perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan, supaya mereka bisa menghibur orang sakit dan orang yang memerlukan pertolongan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang memenuhi hati Pak Amun dengan cinta dan kasih-Mu. Bapa, berkatilah juga untuk masa depan hamba-Mu ini. Bukakanlah jalan untuk setiap rencana pelayanannya, agar setiap langkah pelayanannya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya Tuhan juga ikut campur tangan dalam setiap langkah hidupnya. Penuhilah hidupnya dengan damai sejahtera dan sukacita yang melimpah. Saat ini kami menaikkan persembahan. Kiranya Tuhan
persembahan ini dipakai untuk menunjukkan kemuliaan-Mu, untuk membangun gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus yang jadi jalan kebenaran hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Ya. Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Ya, kita sungguh bersyukur pada hari ini rangkaian ibadah dan penabisan kependetaan pada hari ini boleh terlaksana. Kita percaya bahwa semua hanyalah campur tangan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan masuk di dalam warta jemaat. Kami menyambut saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang pertama kali beribadah bersama dengan kami hari ini. Kalau di dalam budayanya Kumpai, karena ini ada tamu undangan pasti ada yang baru, biasanya kami ajak untuk berdiri. Jadi kami memohon untuk Bapak Ibu yang pertama kali beribadah bersama kami di Kumpai untuk boleh bangkit berdiri. Yang pertama kali beribadah bersama dengan kami. Ya, kita kasih aplaus ya. Oke, kami terima kasih untuk di atas juga ada ya. Terima kasih untuk silakan duduk. Terima kasih karena hari ini boleh hadir bersama-sama dengan kami. Oke, Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam warta jemaat. Jadwal pelayanan pada minggu depan tanggal 7 November 2021. Nah, ini khotbah sulung ini Pak Feng. Ya. Pembicara saya sendiri, pemimpin pujian Saudari Lia, backing vokal Saudara Simon dan Saudari Helen, pemusik Saudari Kevin, Saudari Lili, Saudari Milna dan Saudara Jose. Petugas perjamuan kudus, ini juga perjamuan kudus perdana ya, untuk Majelis San Leong, Majelis Ella dan Majelis Levina. Petugas persembahan Ibu Jap Simpong dan Ibu Tarina. Ya, kayaknya tidak hadir hari ini ya. Lalu kemudian ini laporan persembahan yang masuk pada minggu yang lalu. Ibadah sekolah minggu 111.000, ibadah 2 di Tunas Remaja 321.000, persembahan persekutuan pemuda 145.000. Lalu kemudian ada persembahan persepuluhan untuk bulan Oktober nomor 29 20.000, keluarga Ibu Kanggu Ehun 100.000, keluarga Aprianto atau Likiong dan Leni 1.300.000. Lalu kemudian di dalam ibadah raya ibadah 1 pada minggu lalu 891.000. Lalu kemudian ada persembahan ucapan syukur dari keluarga Bapak Ambarita 100.000 dan 5 dus air aqua dari keluarga Devon dan Stefani. Atas segala persembahan saudara sekalian, Tuhan kiranya memberkati. Nah, saudara-saudara yang mengikuti jemaat Tuhan yang ada mengikuti ibadah GKKB bersama GKKB Kumpai, saudara ingin memberikan persembahan saudara kepada gereja Tuhan di tempat ini, saudara boleh langsung di nomor rekening BCA gereja dan juga boleh di scan barcode di beberapa aplikasi yang tertera di layar saudara hari ini. Lalu kemudian untuk jadwal pelayanan pada minggu depan di dalam beberapa komisi, ibadah sekolah minggu tanggal 7 November 2021 dengan cerita firman Tuhan dengan tema Tuhan memanggil Musa. Cerita firman Tuhan Majelis Acing, pemimpin pujian Devi dan Helen dan pemusik saudara Asau. Lalu kemudian di dalam ibadah 2 di Tunas Remaja, jadwal pelayanan dengan firman Tuhan, tema dengar firman Tuhan, 1 Tesalonika 2 ayat 13, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 11. Pembicara Pendeta Kok Kuangsu, pemimpin pujian Mei Mei, singer Sharon dan Hengki, pemusik Emma dan Ella, petugas persembahan Ayu, operator LCD Lifung. Lalu kemudian diingatkan kepada majelis bahwa
minggu depan kita akan ada rapat bulanan seperti biasa. Oke, demikian warta jemaat yang dapat disampaikan. Lalu kemudian ada surat masuk ke majelis, yaitu dari PGID, itu tentang dari bidang pemuda dan remaja dan pendidikan, yaitu akan melaksanakan seminar dalam bentuk melalui Zoom, yaitu dengan tema generasi Kristen yang siap berkarya di era digital. Nah, karena itu anak-anak muda diharapkan untuk boleh mengikuti webinar ini dan juga boleh mengikuti beberapa lokakarya yang disediakan oleh PGI ya. Mungkin linknya nanti akan saya kirim di grup pemuda. Oke, demikian warta jemaat hari ini. Kita akan kembalikan segala pujian hormat kepada Tuhan. Namun sebelumnya GKKB Jemaat Kumpai sebagai rasa syukurnya kepada Tuhan menyediakan berkat makanan untuk makan siang hari ini. Karena itu Bapak Ibu jemaat undangan sekalian untuk tidak beranjak dari tempat duduknya setelah doa berkat yang akan dipimpin oleh Pendeta Daniel Kristianto. Nanti pengurus atau aktivis akan membagikan makanan untuk kita makan bersama-sama pada hari ini. Boleh dibawa pulang dan juga boleh dimakan di dalam gereja setelah semua kegiatan ibadah sudah selesai. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan kembalikan segala pujian hormat kepada Tuhan kita. Dan kita akan menerima doa berkat yang akan dipimpin Pendeta Daniel Kristianto. Lalu kemudian kita akan tutup dengan pujian. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Ketiganya yang Esa. Pohon selamat sumber berkat. Saudaraku sekalian, pulanglah dengan membawa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, yang mencucurkan darahnya untuk pengampunan dosa umat manusia, kekuatan, penghiburan, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, kita mengambil saat teduh. Amin. Ibadah kita sampai di sini.